Halo, terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menyimak informasi seputar kesehatan pada channel ini. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang tips memberi makanan pendamping ASI atau MPASI yang benar. Nah, pemberian MPASI pastinya harus dimulai pada saat bayi Anda sudah berumur 6 bulan. Mungkin menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu semuanya, mengapa MPASI harus diberikan pada bayi saat bayi berusia 6 bulan? Makanan pendamping ASI diberikan pada bayi di saat sudah berumur 6 bulan mengarah pada peraturan pemerintah yang mengharuskan memberikan ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan kepada bayi. Namun perlu diketahui, pada bayi yang menggunakan susu formula, biasanya pemberian MPASI akan lebih siap sebelum waktunya. Jadi, pada bayi yang menggunakan susu formula, pada saat usia 4 bulan sudah mulai boleh mencoba menggunakan MPASI. Ada faktor-faktor yang harus ibu perhatikan saat hendak memberikan makanan pendamping ASI. Yang pertama, melihat persiapan makan bayi Anda. Apakah lehernya sudah kuat atau belum? Kemudian, Anda bisa melihat apakah bayi Anda tertarik melihat orang makan di sekitarnya. Evaluasi kembali, apakah bayi Anda masih suka menjulurkan lidahnya atau tidak, menolak makanan. Jika bayi Anda masih sering menjulurkan lidah pada saat Anda akan memberikan bayi Anda makan, itu pertanda bahwa bayi Anda belum siap menerima makanan pendamping ASI. Nah, ada yang bertanya, manakah yang lebih baik memberikan makanan pendamping ASI, sayur atau buah? Perlu ibu ketahui bahwa makanan pendamping ASI itu sebenarnya bukan sayur atau buah. Justru harus makanan lengkap. Seperti contohnya bubur beras, ada proteinnya, ada lemaknya. Jadi harus ada 3 faktor utama tersebut. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan lagi makanan tunggal seperti buah saja atau sayur saja. Justru sebenarnya pemberian buah saja atau sayur saja tidak terlalu bermanfaat pada usus anak. Makronutrien yang bermanfaat bagi anak itu yaitu mencakup 3 hal tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, apa saja yang menjadi persyaratan MPASI yang baik? Makanan pendamping ASI yang baik tentu saja harus mencakup 3 nutrisi tadi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian untuk teksturnya, pertama kita mencoba tekstur yang lembut dulu untuk bayi, yaitu yang masih agak cair, lembek, sehingga bayinya tidak tersedak. Kita harus selalu memantau responnya. Nanti teksturnya makin lama semakin kasar. Misalnya pada usia 8 bulan, contohnya wortel yang hanya diparut aja, atau daging yang mungkin hanya dicincang halus. Dan mungkin pada awalnya harus disaring dulu. Itu perubahan dan proses tekstur pemberian MPASI pada bayi. Nah, bagaimana metode pemberian MPASI yang baik pada bayi? Metode pemberian MPASI yang baik pada bayi yaitu pada saat akan memberikan MPASI, bayi dalam posisi duduk. Bisa duduk berhadap-hadapan dengan ibu atau bayi. Nah, jika memungkinkan, bayinya bisa makan bersama keluarga. Di ruang makan keluarga, bayinya duduk di kursi makan bayi, diberi mangkok sambil disuapi sesekali. Pemberian makan pada bayi tidak boleh lebih dari 30 menit. Itu jangka waktu sekali memberi makan. Kemudian pada jam berikutnya boleh diberikan makan lagi. Jadi ada jam-jam tertentu kita boleh memberikan makan pertama pada bayi. Nah, late weaning itu tidak disarankan pada bayi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena MPASI yang baik itu yaitu bertekstur sejak awalnya. Awalnya yang lembut, yang lunak, kemudian makin lama makin kasar. Dan kemudian 8-9 bulan itu sudah mulai boleh menggunakan nasi tim. Kemudian ada jam-jam untuk memberi makan pada bayi. Dan juga unsur-unsurnya harus dipenuhi. Tidak hanya sayur saja, tidak hanya buah saja atau biskuit saja, tapi ketiga unsur tadi
yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, apakah boleh menggunakan garam, gula, atau perasa lainnya pada makanan pendamping ASI? Pada intinya, apabila bayi Anda bisa menikmati makanan pendamping ASI tanpa harus menggunakan garam atau gula atau perasa lainnya, ya itu lebih baik. Namun apabila bayi Anda tidak mau makan, boleh diberikan secukupnya. Kita lihat respon dari bayi tersebut. Jadi kalau ada yang bilang tidak boleh menggunakan garam atau gula, tidak. Secukupnya dalam porsi yang masih wajar, boleh ditambahkan. Lalu amankah MPASI instan pada bayi? Sebenarnya makanan pendamping ASI atau MPASI yang instan lebih terukur kalorinya, karena di situ ada perhitungan kalorinya. Karbohidratnya berapa gram, proteinnya berapa gram, lemaknya berapa gram, vitaminnya berapa gram, dan tentunya sudah difortifikasi. Namun apabila kita mau mix dengan makanan yang fresh, ya boleh saja. Sesekali yang instan, sesekali yang fresh. Namun untuk penggunaan itu aman. Nah, seperti apa jadwal pemberian MPASI yang benar? Jadwal pemberian MPASI yang benar melihat dari apakah bayi tersebut hanya mengkonsumsi ASI saja atau mengkonsumsi susu formula. Tentunya jam-jam dari kedua sisi tersebut berbeda. Awalnya memberi makan bisa 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian setelah 1-2 minggu diberikan makanan tambahan di siang harinya. Bisa berupa buah atau biskuit. Kemudian di antara jam itu bisa diberikan ASI atau susu formula. Seperti itu bertahap sampai akhirnya usia 8-9 bulan sudah 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang tips memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang benar. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Simak terus seputar informasi kesehatan pada channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.